Ketika itu bumi ini dihuni oleh makhluk aljaan sama aljin. Itu sudah ada peperangan ramai Pak Bu. Sampai yang apa sudah tidak ada keseimbangan ya. Yang gagah membunuh ya, membantai yang lemah, menindas yang lemah. Sehingga doa-doa para aljaan itu yang lemah itu didengar oleh Allah SWT. Lalu Allah SWT mengutus para malaikat disuruh turun ke bumi, termasuk Jibril di situ ya, menangani makhluk aljaan di bumi yang merusak tatanan itu. Nah di situ ketika peperangan itu ada bayi nangis gitu ya, dan itu bapak ibunya udah terbunuh karena perang. Nah akhirnya para malaikat itu, di mana ini bayi dibunuh sekalian atau gimana? Oh jangan, karena Allah tidak memerintahkan seperti itu. Mari kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Setelah dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sama Allah Subhanahu wa taala disuruh merawat oleh semua malaikat itu, disuruh merawat bayi itu. Sama Allah Subhanahu wa taala itu dikasih nama sangat berilmu, yaitu Ajasil kan itu. Nah, lalu dia itu dirawat oleh malaikat itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa ratus ribu tahun dia itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diangkat derajatnya ya, dikasih kekuasaan. Dia itu al-jin al-jannah, bendara surga, pemimpin para malaikat. Nah setelah dia itu sudah pemimpin para malaikat itu, makhluk aljaan itu yang ada yang sembunyi apa itu kan jadi banyak lagi, jadi istilahnya memenuhi di bumi lagi. Itu peperangan lagi. Akhirnya setelah itu Allah SWT mengutus malaikat, mengutus Ajasil ya, disuruh Ajasil itu disuruh memimpin para malaikat nangani permasalahan di bumi. Lah ketika itu aljaan itu dari api juga, itu dicipta dari Allah SWT dari api Pak Bu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika itu aljaan itu menantang sama Ajasil itu. Ajasil, kamu itu sebangsa sama saya. Kamu tidak bisa mengalahkan api saya. Api ini lebih besar ini api saya. Tidak ada yang menandinginya. Lalu Ajasil berkata, tidak ada yang tunduk pada, tidak ada yang mengalahkan dengan perintah Allah. Itu perkataan Ajasil. Akhirnya peperangan rame. Nah itu ada 200 bayi ya. Itu mau dibunuh lah semua itu 200 bayi itu. Akhirnya para malaikat tidak boleh seperti Ajasil dulu ya. Jadi akhirnya dibawa menghadap Allah lagi, diramut oleh para malaikat lagi lah. 200 malaikat itu yang dijadikan pemimpin itu satu, dikasih nama Samyasa gitu ya. Nah setelah itu Samyasa sudah dididik oleh malaikat, dibesarkan oleh malaikat, akhirnya dia juga berilmu. Akhirnya dia itu disuruh menjaga makhluk di bumi, tapi ketika itu malah justru dia itu menikahi wanita-wanita di bumi. Itu sampai akhirnya Allah SWT itu berkata pada malaikat bahwa dia itu mau menciptakan Adam dibuat khalifah di bumi. Nah, setelah itulah kesombongan Ajasil. Akhirnya dia itu karena dari api ya awalnya, kesombongannya itu tidak padam. Jadi setelah Allah SWT menciptakan Adam AS, disempurnakan, disuruh sujud, malaikat Ajasil tidak mau ya, akhirnya terkutuk neraka jahanam itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini sampai ke ini ya, langsung ke Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah 4 kali Pak Bu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Siti Sarah, Siti Hajar, Acun, dan Siti Kentura. Nah ini perlu dipahami Pak Bu ya. Ini udah ngantuk apa belum ini? Belum ya? Iya, ini perpisahan kok ya. Nah, Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak.
Nah, Ishak lah itu disuruh ke Haran ya, ke tempat kelahiran ibunya lah katakan. Di situ ketemu dengan Rika kan itu. Setelah ketemu dari Rika itu dia menikah sama Rika. Lah Ishak itu menikah sama Rika itu punya anak kembar itu. Yang lahir pertama dinamakan Is. Yang lahir keduanya itu dinamakan Yakub itu ya. Ini perlu dipahami Pak Bu ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Pak Haji, Bu Haji, ini perlu dipahami Pak Bu ya. Ketika Rika melahirkan anak kembar itu dinamakan Is dan Yakub. Is itu yang lahir duluan, yang lahir belakangan itu Yakub. Nah, apa sih Pak Bu Yakub itu? Yakub itu kalau bahasa Indonesia itu tumit ya. Nah, bahasanya kulo nggih tungkak ngoten nggih. Ketika itu Is lahir, lalu Yakub itu pegangan tungkae Is ya. Jadi makanya dinamakan Yakub, nyekeli tungkae kakangane Is mang. Nah, itulah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu yang namanya Is itu berbulu. Yakub standar seperti kita semua ini. Yang Is itu berburu, yang Yakub pengembala atau ternak zaman sekarang Pak Bu ya. Nah itu kalau menurut kita ini ya, termasuk menurut kita semua ini, yang namanya anak itu kalau kembar, yang lahir pertama lah itu tetap yang tua kan, tetap yang tua kan gitu. Karena Yakub itu lahir itu duluan Is, baru Yakub karena megang ceklan tungkai Is mang dijenengan Yakub. Nah itu, tapi kalau itu Ishak menganggap bahwa yang tua ya tetap Is kan gitu. Tapi pada akhirnya ya tetap Yakub kan gitu. Karena apa? Karena itu kemauan ibunya gitu. Ditanya begini Pak Bu, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika itu Nabi Ishak udah tua, udah buta. Dia bilang sama anaknya yang namanya Is, potong domba muda itu ya, biar dimasak makanan yang lezat. Nanti kamu akan doakan supaya kamu bisa menjadi seorang nabi. Nah itu ibunya dengar ketika Is itu berangkat berburu, Yakub disuruh memotong domba, lalu dimasak oleh ibunya. Setelah masak sudah matang, Yakub disuruh nyuguhkan ke ayahnya yaitu Ishak. Karena Ishak itu udah tua, udah buta, ndak melihat ya itu. Tapi ibunya itu sudah, yang namanya Yakub sudah dikasih baju berbulu oleh ibunya. Nah ketika itu Is masih berburu belum pulang, Yakub menghadap ayahnya yaitu Ishak. Ayah, ini sudah matang makanannya ya. Loh ini Yakub kan? Saya Is ayah. Karena buta dirabak tangannya ya. Sampai diulang lagi, ini Is kan? Ya, Yakub ayah. Oh, ini Yakub kan? Is ayah. Sampai kedua kali. Ini Yakub kan? Is ayah. Dirabak karena kan yang Is itu kan berbulu gitu. Nah setelah itu sampai berulang-ulang, ini Yakub kan, yang namanya orang tua itu ya pasti tahu lah ya. Namanya orang tua itu meskipun buta itu udah tahu, karena buta kok udah tua itu, sebelumnya kan udah buta ya. Karena dia itu udah tua jadi udah buta itu udah. Tetapi yang namanya anak itu pasti tahu lah. Entah itu bau keringatnya, entah itu cara bicaranya, ya namanya orang tua itu pasti tahu Pak Bu ya. Pasti tahu Pak ya, Pak Bu ya.
Nah itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi akhirnya ya bener ini Is kan, bener ini Yakub kan, Is saya ya. Akhirnya berdoalah Ishak. Setelah berdoa lalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Yakub menjadi seorang nabi. Setelah sudah menjadi seorang nabi, Is pulang kan gitu. Akhirnya Is itu marah-marah sama ibunya lalu disuruh pergi ke tanah, kalau sekarang Ibrani ya. Makanya di Ibrani itu ya termasuk ada dua keturunan, dari keturunan Yafet sama keturunan Is itu gitu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terus ini tentang kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini turun ya. Terus generasi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus, disuruh menjalankan hukum Taurat. Diturunkan kitab Taurat ya. Nah terus setelah itu generasi lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Isa itu untuk menggenapi ya. Tapi Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan untuk membatalkan loh ya. Jadi Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menjalankan hukum Taurat, kitabnya pun kitab Taurat. Nabi Isa menggenapi hukum Taurat. Kalau ada yang membatalkan Taurat, yaitu tadi yang di situ ada dikatakan waspadalah serigala berbulu domba. Disitulah ya. Jadi Nabi Isa itu menggenapi hukum Taurat gitu. Nah, generasi lagi lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, panutan kita ini. Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan semua kitab ya, menyempurnakan semua agama. Bahkan merahmati seluruh makhluk sedunia kan gitu, Bapak ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sakit, itu minta pena dan kertas. Tapi sahabat-sahabatnya tidak ada yang mau ngasih pena dan kertas. Akhirnya istrinya Siti Aisyah memberikan pena dan kertas. Lalu ditulis, Nabi itu ada 11 imam, termasuk Imam Mahdi di situ ya. Setelah menulis itu kanjeng Nabi wafat. Nah, setelah wafat itulah buyar. Akhirnya tulisan itu tadi dibawa oleh para sahabat itu buyar dan dimakamkan selama 3 hari. Nah ini kanjeng Nabi wafat tidak dimakamkan selama 3 hari ya. Ini ada hadis yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu tidak terima, tidak percaya kalau kanjeng Nabi itu wafat. Siapapun yang memakamkan mau dipenggal kan gitu. Nah itu narasi hadis itu pertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Karena ajaran kanjeng Nabi itu di dalam Al-Quran setiap bernyawa pasti mati. Malah justru dinarasikan Abu Bakar tidak percaya kalau kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu wafat. Nah di situ aja sudah pertentangan itu ya. Itu yang namanya hadis. Nah sejarah yang ada bukti-buktinya, ada pendukung-pendukungnya apa? Ketika kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu wafat, catatan itu dibawa oleh para sahabat, ditinggal bubar itu rapat ya, rapat pemilihan pemimpin gitu ya. Nah, pemilihan pemimpin sampai seperti itu Pak Bu ya. Nah akhirnya pemilihan pemimpin itu karena di catatan 9 imam itu termasuk Sayyidina Ali ada di situ. Itu kan hangus itu udah hangus, udah ketemu di mana enggak ada yang tahu, itu hangus sudah. Akhirnya itu dinarasikan bahwa kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu sudah dinarasikan semua itu. Nah ketika itu rapat itu Sayyidina Ali
tidak dikasih tahu sudah diumumkan bahwa Abu Bakar sebagai pemimpin. Nah ini akhirnya sampai sekarang itu ya tetap kisruh Pak Bu ya, sampai sekarang yang namanya Syiah Sunni itu ya. Nah yang namanya Syiah itu kan pendukung Ali tuh Pak Bu, karena Ali itu udah dikasih tahu waktu rapat, tahu-tahu diangkat itu Abu Bakar. Nah terus pendukung Abu Bakar dinamakan Sunni, yang dinamakan Sunnah wal Jamaah atau ahli Sunnah wal Jamaah kan gitu. Nah kenapa kok Sunnah wal Jamaah? Karena yang wajib kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mengikuti ajaran kanjeng Nabi itu wajib ya. Nah terus kayak Abu Bakar tahu-tahu memimpin itu atas perintah siapa? Haji, atas perintah siapa Abu Bakar muru-muru kok memimpin itu? Ya kan gitu loh. Jadi itu akhirnya Abu Bakar tuh sampai ini Pak Bu, sampai ketika itu sampai peperangan ya. Ketika itu kanjeng Nabi itu selama 3 hari itu baru dimakamkan ya, sama Ali, Sayyidina Ali sama Siti Aisyah itu memakamkan kanjeng Nabi itu di dalam kamarnya, karena kalau dibawa di luar itu sudah sangat bahaya ya, ancaman sangat bahaya sekali, makanya dimakamkan di dalam kamarnya. Nah setelah itu habis itu kan Sayyidina Ali itu bertengkar sama Siti Aisyah, persalahpahaman ya tentang itu gitu loh. Ya ini yang namanya menantu bertengkar sama mertua perempuan ya Sayyidina Ali itu sama Siti Aisyah gitu ya. Nah itu yang ditulis 9 apa termasuk 11 imam itu mau dibantai semua itu. Ali itu mau dibunuh, wah sangat kejam itu ya, mau dibunuh. Istrinya Ali itu menutup pintu, Siti Fatimah itu menutup pintu didobrak. Siti Fatimah penyet, karena nutup pintu didobrak sampai penyet itu, meninggal Siti Fatimah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Siti Fatimah meninggal itu aja tidak ada yang taksiyah Pak Bu, karena saking ngerinya tidak ada yang berani ya, tidak ada yang berani. Yang taksiyah aja tidak ada, itu yang memakamkan Siti Fatimah itu hanya Sayyidina Ali sendiri itu, sampai Sayyidina Ali sendiri itu bilang gini, istriku yang tercinta, sampaikan pada ayahmu yaitu Rasulullah bahwa semua sahabatnya sudah murtad semua sekarang ini. Itu Pak Bu ya. Ini mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini di sini ya, mudah-mudahan ini yang TK mau masuk ke kelas 1 dan ini yang kelas 6 mudah-mudahan mau perpisahan ini mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat kanjeng Nabi dan ridhonya Allah SWT, sakit menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Dan ini semoga untuk semua bapak pembina komite, bapak kepala sekolah, bapak ibu guru semua mudah-mudahan lancar, sehat. Bapak ibu wali murid semoga semuanya sehat walafiat boten enten alang setunggal menapa lan dumateng bapak ibu sedaya masyarakat mriki mugi-mugi paringan lancar, sehat badannya, lancar rezekinya, dan semoga semuanya ya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ini di sini semoga masyarakat ini ada di perpisahan di SD 2 Sambit Ponorogo ya, mugi-mugi sedaya mriku pikantuk barokahipun sedaya ingkang kula ucapaken mugi-mugi terus dipun lancar. Allahumma amin.